Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nura Rizdianingsi dari kelas 1A1 Prodi Bahasa Indonesia. Untuk yang terhormat Ibu Hamda Siti Hamsana Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak. Jadi, di sini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak terapeutik. Menyimak terapeutik dapat diartikan sebagai kegiatan menyimak yang ditunjukkan dalam jangka pengobatan. Hubungan dengan pendidikan objek menyimak terapeutik adalah siswa yang mengalami masalah pribadi apabila mendengar disertai dengan kesenjangan, akan tetapi belum ada pemahaman. Nah, di sini ada manfaat menyimak terapeutik. Dalam pakar psikologi berpendapat bahwa keutamaan dalam mendengar atau menyimak bagi anak dan masa belum dewasa. Seorang anak rentan terhadap berbagai macam masalah, emosi, dan mental. Pada kenyataan, serta harapan terhadap permasalahan anak, seorang guru semestinya mampu membantu siswa untuk memecahkan masalah pribadinya. Menyimak terapeutik sebagai salah satu sarana untuk menempatkan guru sebagai problem solving bagi anak didiknya. Selain untuk menciptakan suasana yang mendukung berlangsungnya perkembangan diri siswa. Contoh menyimak terapeutik. Yang pertama, memperlihatkan rasa hormat, menghargai, terbuka, serta jujur. Kemampuan seperti amatlah penting bagi seorang guru dalam berkomunikasi dengan anak didiknya, maupun dengan teman sejawat serta orang tua murid. Lalu, kita akan membahas satu persatu tentang keterampilan yang terlibat dalam menyimak terapeutik. Dimulai dari memusatkan perhatian. Seorang penyimak terapeutik selalu berusaha menciptakan lingkungan yang tenang dan menjaga harga diri pembicara. Misalnya, dengan menyekat ruangan agak terhindar dari sumber kegaduhan. Yang kedua ada memperlihatkan sikap memperhatikan. Sikap perhatian dapat ditunjukkan oleh penyimak melalui mimik, gerak tubuh, dan respon-respon bagi tubuh lainnya. Perilaku memperhatikan lainnya ialah dalam menunjukkan sikap diam. Sikap diam dapat ditunjukkan kesan tersendiri yang jauh lebih berharga dari kata-kata. Banyak pembicara yang tidak ingin disela pada saat berbicara, dan pembicara terpanggal atau terganggu oleh kata-kata lain. Lalu, posisi tubuh juga penting. Jadi beginilah cara menunjukkan sikap posisi tubuh yang baik. Yang pertama, berhadap-hadapan pada sang pembicara. Yang kedua, mengarahkan badan ke pembicara. Yang ketiga, menempatkan badan kepada jarak yang internasional yang dekat. Jadi, perilaku yang dapat ditunjukkan sikap perhatian dapat berupa nonverbal. Misalnya, menganggukkan kepala dan menggelengkan kepala. Menyimak secara verbal, misalnya kita mengatakan ya atau oh. 3. Menempatkan. Perilaku memperhatikan lainnya menunjukkan sikap diam dan menunjukkan kesan tersendiri dan jauh lebih berharga dari kata-kata. Dan yang ketiga, menciptakan iklim komunikasi yang mendukung. Seorang penyimak terapeutik yang baik mampu menunjukkan iklim komunikasi yang mendukung, sehingga si penutur dapat merasa bebas, aman, serta nyaman dalam mengungkap pesan-pesannya. Terciptanya iklim yang kondusif, baik pendengar maupun pembicara akan mendapatkan keuntungan positif. Jadi, di sini terdapat 6 karakter iklim komunikasi yang sehat dapat dikondisikan oleh penyimak. Yang pertama itu ada deskriptif. Penyimak dapat menyampaikan persepsi terhadap pembicara tanpa ada unsur nilai. Yang kedua, berorientasi. Penyimak tidak memberikan respon seolah-olah dia sedang mendiktekan pemecahan masalah. Yang ketiga, spontan. Menyimak bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat, empatis. Menyimak tidak memperlakukan pembicara dan dengan acuh dan tak acuh. Yang kelima, kebersamaan. Penyimak melakukan pembicara serta demokratis dengan memperlihatkan atau memberikan kesempatan kepada pembicara untuk berbicara. Yang keenam, profesionalis. Hendaklah penyimak bersedia meninjau kembali gagasan atau pikiran. Yang keempat ada mendengar disertai empati. Empati tidak sama dengan antipati atau simpati. Empati merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap orang lain. Agar dapat
peduli terhadap orang lain, seorang penyimak dapat menumbuhkan kembali dunia orang lain. Yang pertama, melakukan pengamatan indrawi terhadap dunia orang lain, seolah-olah peristiwa terjadi dialami oleh pembicara terjadi pada dirinya. Yang kedua, mampu menidentifikasikan pemikiran atau perasaan pembicara dengan cara memasuki kerangka pikiran atau kerangka acuan orang lain. Yang ketiga, menyusun kembali perasaan dan pemikiran penyimak dengan rela menjadi cerminan bagi emosi dan dasar pemikiran orang lain. Permasalahan yang utama yang sering dijumpai dalam penumbuhan empati adalah yang pertama, adanya perbedaan. Lalu, yang kelima, memberikan respon dengan benar. Memberikan respon secara tepat merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari oleh penyimak dengan cara memahami jenis respon yang bersifat kondusif dan tidak kondusif bagi eksplorasi diri yang dilakukan pembicara. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penyimak melakukan interupsi terhadap pembicara, yaitu yang pertama, telah memikirkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada si pengirim pesan atau komputer yang diberikannya. Yang kedua, terlalu cepat mengambil keputusan. Yang ketiga, ingin dianggap sejajar dengan pembicara dengan cara ikut aktif memberikan informasi atau mengoreksi pembicara.